Pemirsa, sidang perceraian antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Adapun sidang kemarin beragendakan pembuktian eksepsi mengenai kewenangan domisili. Namun tak terlihat sosok Edward dalam sidang itu dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Sementara Kimberly selaku penggugat hadir bersama ibunda dan pengacaranya. Lantas, apa tanggapan Kimberly Ryder atas ketidakhadiran Edward Akbar itu? Muaknya cukup panas. Soal kenapa lapor polisi? Baca nggak sih lo? Baca. Lah tentu aja mesti dilapor polisi. Anak gue, bukannya saya sombong ya. Anak gue udah cantik, pintar, udah ngebantu keuangan untuk keluarga. Ya tentu aja. Entah daripada anak gue cacat, gila aja loh. Saya sudah cukup marah-marah hari ini. Iya. Mami jangan marah-marah, ya. Iya, enggak disangkanya. Aduh. Tapi ya tadi sih alhamdulillah sih nanti mudah-mudahan tanggal 16 ya. Semoga eksepsinya ditolak. Buat apa? Wasting time aja gitu loh. Kasihan lawyer-lawyer juga. Ngapain gitu. Nggak ada lagi sebenarnya. Soal yang lain tuh udah kayak secondary lah ya. Sebenarnya sekarang itu yang penting adalah semua ini prosesnya cepat, selesainya cepat. Sementara itu, di sisi lain, pihak Edward Akbar keberatan dengan tempat persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Selatanlah yang berwenang mengadili gugatan cerai tersebut sebagaimana domisili Kimberly dan Edward tinggal. Hal itu sesuai dengan prosedur dalam mengajukan perceraian. Apabila penggugat yang keluar terlebih dahulu dari kediaman, maka harus diajukan tempat tinggal dari tergugat. Lantas, apa tanggapan pihak Kimberly Ryder atas dalil yang diajukan pihak Edward Akbar itu? Jadi gini, yang namanya prosedur dalam mengajukan perceraian, apalagi di pengadilan agama, ya, sesuai dengan laman website dari pengadilan agama, apabila penggugat yang keluar terlebih dahulu dari kediaman, maka harus diajukan tempat tinggal daripada tergugat. Nah, itu adalah yang menjadi salah satu alasan eksepsi kita ya dalam bantahan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jadi kan dari mereka itu bilang kalau seharusnya aku tidak membawa ini menggugat di Jakarta Pusat, seharusnya di Jakarta Selatan sesuai dengan alamat KTP. Padahal kita itu, aku dan Edward itu tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Sama sekali nggak pernah, karena alamat itu punyanya temennya dia sebenarnya rumah itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kita sama sekali sebenarnya, cuman numpang KTP doang. Tidak pernah ada Kim tinggal bersama di rumah Kemang. Tadi juga sudah dijelaskan kepada majelis, bahkan pernah ada munculnya laporan polisi di Pondok Aren tahun 2021. Kita jelaskan bahwa Kim pernah tinggal di Bintaro saat ada laporan KDRT, dan itu juga sudah disampaikan kan oleh Kapolsek Pondok Aren. Kita membantah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini berwenang untuk menyidangkan perkara perceraian, bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang walaupun secara KTP ada, itu Kim tidak pernah tinggal bersama Edward di alamat Kemang Jakarta Selatan. Kimberly mengaku sangat kecewa dan marah dengan eksepsi yang diajukan oleh Edward karena membuat proses perceraiannya menjadi lama, mengingat Kimberly juga sudah ditalak 3 oleh Edward. Kita pun juga kayak dibikin makin lama makin ribet aja gitu loh, padahal unnecessary banget. Seharusnya ya udah dia udah talak 3 aku pun sudah tidak mau balik sama dia, ya udah di move on aja gitu loh, dilanjutin supaya semuanya cepat selesai, supaya aku bisa kerja, dia pun juga bisa kerja. Maka tadi saya bilang, lo mau cari kedamaian apa mau cari permusuhan gitu. Kita ya apalagi lo kan udah punya anak 2 ya. Kalau lo mau cari permusuhan, lo menjelekkan anak saya, yang jelekin siapa? Lo udah nyiksain anak saya udah bersyukur dia dengan kesabaran dari tahun 2019 sampai sekarang
Mestinya lo jangan cari masalah dong. Mestinya kita cari kekeluargaan, tapi lo mencari permusuhan, ya udah silakan. Menurut Kimberly, ia ingin agar semua prosesnya berjalan cepat agar permohonan gugatan cerainya terhadap Edward Akbar bisa segera diputus cerai. Artis blasteran Indo-Inggris itu ingin cepat move on dan menjalani hidup baru dengan anak-anak. Begitu juga dengan Edward agar dia bisa move on dan menjalani hidup barunya. Bukannya diperpanjang seperti ini juga buat apa gitu loh, wasting time banget. Aku nggak mempersulit gitu, sampai sekarang aku udah kesel banget, kelihatan dari wajah saya. Nomor Edward tahu? Saya tidak tahu nomor dia udah ganti nomor. Dia yang mempersulit dirinya sendiri untuk datang ketemu sama anak-anak. Aku dari dulu udah open kok sama dia. Lo mau datang, ayo datang, ayo nggak apa-apa gitu loh. Anak-anak juga mau ketemu kok. Syaratnya lo datang ke rumah gua, lo nggak bawa orang lain, lo sendiri doang, dan pasti ada yang ngeliatin lo sama anak-anak. Biar sekalian ngobrol. Cuman so far sih dia nggak berani. Nggak tahu dia di mana. Sama berusaha untuk tergugat ini membujuk lah kepada penggugat untuk kembali. Bukannya tidak ada upaya dalam permasalahan ini, tetapi tergugat itu sudah untuk membujuk rayu untuk pulang. Nggak ada sama sekali. Dan lu sebagai laki-laki takut apa sih? Apa yang harus ditakutin gitu loh? Takut emak gua keluar-keluar ngomel-ngomel. Dari dulu lo nggak ada takutnya sama emak gua, sama bapak gua. Lo nggak datang, nggak ketemu, nggak nelpon, nggak video call, nggak nafkahin, nothing. Sebagai informasi, Kimberly Ryder melayangkan gugatan cerai terhadap Edward Akbar pada 12 Juli 2024 lalu. Setelah menjalani beberapa kali sidang mediasi, Kimberly bersikeras melanjutkan perceraiannya. Cerai gitu loh, udah official, supaya ya kita sama-sama move on aja. Buat apa diperpanjang? Jadi aku juga udah bisa memulai hidup baru dengan anak-anak, dia pun juga bisa memulai hidup baru. Kalau semuanya dari awal enak gitu loh, semuanya kita sepemikiran, sejalan, oke, kita udah nggak cocok lagi nih, gue udah talak lu pun juga udah nggak mau sama gue gitu. Ya udah, kita gimana cara kedepannya supaya kita bisa sama-sama enak untuk membesarkan anak-anak bareng-bareng enak gitu. Jadi kalau kayak gini kan semua jadi nggak enak. Sementara di lain peristiwa, cerita sedih dibagikan Ronald Surapraja yang berbagi cerita mengenai kondisi hubungannya dengan anak-anaknya yang kini terhalang jarak usai bercerai dengan mantan istrinya, Seruni Purnamasari, 23 Juni 2023 lalu. Yang menyedihkan, bahkan ia sudah hampir 3 tahun tidak bertemu dengan para buah hatinya itu. Curahan kesedihan hati Ronald itu terungkap saat menjadi bintang tamu di acara Bincang Bersama Mary Riana belum lama ini. Hampir 3 tahun saya tidak ketemu anak. Wah, berat sekali dan tidak ada akses untuk bertemu. Dengan segala pengondisiannya saya nggak punya akses. Minta backupnya ke siapa? Ya ke langit lagi. Ya Allah, aku udah berusaha dan masih berusaha. Tapi ini udah di luar kuasaku. Aku susah ketemu anak-anak. Titip ya, engkau sebaik-baiknya penjaga. Engkau sebaik-baiknya pelindung. Tolong jaga anak-anakku, lahir batinnya, mental spiritualnya, jasmani rohaninya, jiwa dan raganya, bersihkan hati dan pikirannya, dan Allah kumohon pertemukanlah kami kembali, bersatukanlah kami kembali. Tak bisa dipungkiri kalau hal itu cukup berat baginya. Sambil menangis, ia mengaku sudah mulai lupa dengan rupa anak perempuannya. Ia pun hanya bisa pasrah dan terus berdoa kepada Tuhan agar bisa bertemu dengan anak-anaknya secara bebas suatu saat nanti. Curhatan hati Ronald itu pun sukses mencuri perhatian hingga menuai beragam reaksi dari warganet. Di kenanganku terakhir itu hanya foto-foto yang ada di sini. Diambil, dipisahin, dijauhin. Bahkan saya nggak tahu wajah anak saya yang perempuan seperti apa sekarang. Yang laki-laki masih sempat ketemu 15 menit. 15 menit setelah 2,5 tahun. Alasan dari penggugat ini kan karena tidak diberikan akses oleh pihak istrinya. Nah, tapi selama ini belum pernah ada upaya dari pihak suami, pihak ayah untuk menemui anak-anaknya ke rumah. Itu belum pernah ada. Minggu lalu itu seingat saya ada
Dan itu setelah perkara ini bergulir kan begitu. Baru mendatangi begitu. Dan kemudian anak yang pertama ditanyakan bersedia atau tidak untuk bertemu dan kemudian tidak bersedia.